Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzanur dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 tahun ajaran 2022. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan yang namanya TEFL atau kepanjangannya yaitu Teaching English as a Foreign Language. Well, let's begin! For the first topic, I will explain about teaching English as foreign language. Yang pertama, definisi. Arti dari teaching English as a foreign language itu adalah mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, jadi secara umum ini mengacu pada pengajaran bahasa Inggris, di mana guru atau siswa bukan penutur asli dari bahasa Inggris. Adapun perbedaan antara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Baik, bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh seseorang sejak lahir. Adapun bahasa kedua adalah bahasa bukan asli yang biasanya dipelajari pada tahap selanjutnya. Sedangkan bahasa asing mengacu pada bahasa yang tidak banyak digunakan oleh orang-orang di negara tersebut. Adapun beberapa negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, New Zealand, dan lain-lain. Adapun beberapa negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yaitu Singapura, Filipina, Korea Selatan, Italia, Rusia, dan lain-lain. Dan adapun beberapa negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yaitu Indonesia, Jepang, Vietnam, Turki, Saudi Arabia, dan lain-lain. Okay, and let's move to the next topic. The next topic is about classroom in teaching English as foreign language. Yang pertama, definition. Definisi dari classroom management atau yang artinya itu manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk mengatur dan mengontrol ruang kelas. Penting untuk membangun hubungan baik di kelas. Dengan membangun hubungan, siswa lebih cenderung merasa seperti mereka dapat mempercayai guru. Kepercayaan ini akan menciptakan rasa hormat di kelas. Rasa hormat antara siswa dan guru merupakan unsur yang diperlukan dalam kelas agar siswa mematuhi peraturan dan perundang-undangan guru dan sekolah. And then, kind of classroom management. For the first one is authoritarian classroom management style. Jadi, gaya mengajar otoriter mengacu pada seorang guru yang memiliki kendali penuh atas kelas mereka. Guru otoriter menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan menekankan kuat pada aturan. Mereka mengharapkan kepatuhan yang tak terbantah dari siswa mereka dan tidak mentoleri perilaku yang tidak pantas di kelas. Jika siswa tidak berperilaku persis seperti yang diharapkan, maka mereka dihukum berat terlepas dari keadaan mereka. Adapun yang kedua yaitu authoritative classroom management style. Nah, meskipun namanya terdengar mirip, guru yang berwibawa dan guru otoriter sangat berbeda. Seperti guru otoriter, pendidik dengan gaya manajemen kelas yang otoritatif memang memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas ruang kelas mereka. Namun, tidak seperti guru otoriter. Mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang tinggi. Guru yang berwibawa itu tegas namun adil. Mereka membuat aturan dan secara konsisten menegakkannya, tetapi mereka juga menghargai masukan siswa mereka. Nah, adapun yang ketiga yaitu permissive classroom management style. Guru permisif adalah kebalikan dari guru yang berwibawa. Mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah atas kelas mereka. Pendidik yang mengadopsi gaya mengajar permisif sangat diperiksa. Mereka tidak merencanakan pelajaran atau kegiatan sebelumnya. Guru permisif tidak menetapkan aturan atau menghukum perilaku buruk. Siswa memiliki terlalu banyak kebebasan, mengakibatkannya lingkungan belajar yang tidak teratur dan tidak produktif. Dengan kelas permisif yang begitu tidak menghukum dan struktur yang kurang, siswa sering mengambil kendali atasnya dengan sedikit atau tanpa tantangan dari guru. Adapun yang keempat yaitu indulgent classroom management style.
Ini mirip dengan guru permisif. Mereka yang memiliki pendekatan manajemen kelas yang memanjakan memiliki tingkat kontrol yang rendah atas kelas mereka. Guru yang memanjakan sering hidup dengan filosofi bahwa ruang kelas yang sangat terstruktur menghambat pertumbuhan pribadi dan harga diri siswa. Untuk alasan itu, mereka memungkinkan siswa untuk secara bebas mengeksplorasikan diri dan membuat keputusan sendiri tanpa batas. Hal ini biasanya mengakibatkan siswa memiliki terlalu banyak kebebasan. Tidak seperti guru permisif, guru yang memanjakan memiliki tingkat keterlibatan yang sangat tinggi dengan siswa mereka. Mereka sangat peduli dengan siswa mereka dan apa yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi cenderung terlalu ramah. Akibatnya, guru yang memanjakannya umum sangat disukai oleh siswa mereka yang merasa nyaman berbicara dengan mereka. Namun, guru-guru ini sering kehilangan otoritas mereka karena siswa melihat mereka hanya sebagai teman. And then we will talk about how to analyze the classroom in TEFL. Melakukan analisis kebutuhan adalah cara yang bagus untuk mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan siswa Anda. Nah, guru yang mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing mungkin merasa berguna untuk menyusun kuesioner analisis kebutuhan. Sebelum merancang program pengajaran itu, untuk memastikan bahwa pelajaran mereka memenuhi kebutuhan khusus siswa dan gaya belajar individu melakukan analisis kebutuhan. Itu dapat menjadi cara terbaik bagi guru yang mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk mengetahuinya lebih banyak. Pelajaran juga harus membahas tujuan individu siswa dan mempertimbangkan jika mereka membutuhkan bantuan dengan kosakata tertentu untuk melakukan pekerjaan mereka lebih efektif. Nah, jadi ada 5 cara melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu mengisi formulir atau kuesioner. Ini adalah cara tradisional dan mungkin paling membosankan dalam melakukan analisis kebutuhan. Itu dapat dibuat lebih menarik dengan mewawancarai siswa satu sama lain dan mengisi formulir untuk pasangan mereka atau merancang formulir ataupun kuesioner itu untuk diisi oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu interview. Ini adalah cara lainnya dalam melakukan analisis kebutuhan. Anda dapat membuatnya lebih menarik dengan meminta siswa untuk mewawancarai satu sama lain secara berpasangan dan kemudian menandai pewawancara dengan seberapa banyak informasi relevan yang mereka dapatkan. Adapun yang ketiga yaitu gabungkan dengan pelajaran lain. Ini bisa berarti dengan poin bahasa atau dengan keterampilan, misalnya membaca teks tentang cara berlatih bahasa Inggris atau berbicara tentang studi bahasa Inggris Anda sebelumnya. Nah, jika Anda menggabungkannya dengan ide untuk menjadi pembelajar bahasa yang mandiri, Anda bahkan dapat melakukan analisis kebutuhan lebih lanjut dalam pelajaran selanjutnya dengan cara ini. Adapun yang keempat yaitu modals. Jadi, siswa mengisi kata kerja modal yang tepat untuk mereka dalam kalimat seperti I blah 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 read newspaper in English. The answer may be like can, should, need, to, or have to. Jadi mereka kemudian dapat membandingkan berpasangan dan melihat apakah kata kerja yang dimasukkan pasangan mereka juga benar untuk mereka. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi. Nah, siswa memberikan presentasi tentang kebutuhan mereka sendiri untuk bahasa Inggris. Penggunaan studi bahasa Inggris dan bahasa Inggris di masa lalu dan sekarang. Untuk memastikan semua orang mendengarkan, siswa lain harus mengajukan pertanyaan di akhir atau harus merujuk pada apa yang dikatakan orang lain ketika mereka melakukan presentasi mereka sendiri. Adapun contoh dari classroom management itu seperti ketika seorang guru memberikan materi simple present tense kepada murid dan setelah pemberian materi, murid diminta untuk membuat percakapan sesuai isi materi dengan teman sebangku. Kemudian diminta menghafalkan dan maju ke depan untuk membacakannya. Hal ini dapat melatih siswa untuk terbiasa dengan bahasa Inggris.
mulai dari reading, writing, listening, and speaking. Dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita harus membuat murid aktif di kelas dengan cara belajar seperti ini. Okay, let's move to the next topic. Next topic is about teaching English as foreign language in Indonesia. Nah, yang pertama yaitu definition. Teaching English as foreign language or TFL in Indonesia adalah materi bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena konteksnya bahasa Inggris merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam materi TEFL disebutkan sebagai bahasa asing. Adapun jenis-jenisnya ada 4, yaitu yang pertama English Foreign Language, yang kedua English Language Teaching, yang ketiga English for Specific Purposes, dan yang keempat English for Academic Purposes. And let's discuss one by one. For the first one, English Foreign Language. Nah, bagi kebanyakan mahasiswa internasional, dalam berbahasa Inggris adalah salah satu persyaratan untuk dapat diterima di universitas di luar negeri, ya kan? Nah, bagaimana jika ternyata kemampuan berbahasa Inggris belum memenuhi persyaratan masuk dari universitas di luar negeri? Of course, EFL can help you. EFL adalah singkatan dari English as Foreign Language. Program ini membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Siapa saja yang telah berumur 16 tahun dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya, ya begitulah. Okay, and the second is English Language Teaching. Nah, pengajaran bahasa Inggris atau ELT mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris kepada yang bukan penutur aslinya. Dan yang ketiga adalah English for Specific Purposes. Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu adalah bagian dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, biasanya apa itu mengacu pada pengajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa atau orang yang bekerja dengan mengacu pada kosakata dan keterampilan tertentu yang mereka perintahkan. And the last but not least, English for Academic Purposes. Nah, bahasa Inggris untuk keperluan akademik atau EAP umumnya dikenal sebagai bahasa Inggris akademik. Memerlukan pelatihan siswa, biasanya di lingkungan pendidikan yang tinggi, untuk menggunakan bahasa yang sesuai untuk belajar. Adapun kita akan membahas the classroom that use. Nah, jadi ketika belajar bahasa asing, pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya agar proses belajar bahasa asing dapat berjalan secara maksimal. Adapun metode yang pertama yaitu Grammar Translation Method. Nah, Grammar Translation Method adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada penerjemahan dan menghafalkan bentuk-bentuk kata dan kata kerja. Dan ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal. Adapun yang kedua yaitu Total Physical Response. Nah, jadi respon fisik total itu adalah cara pengajaran bahasa Inggris yang dimana guru menyajikan objek bahasa sebagai instruksi dan siswa harus melakukan persis apa yang guru katakan kepada mereka. Oleh karena itu, siswa mungkin diminta untuk duduk, berdiri, menunjuk ke jam atau berjalan ke depan kelas. Nah, adapun yang ketiga yaitu the silent way. Mungkin kita sulit membayangkan ruang kelas bahasa di mana gurunya tidak banyak bicara. Tapi itulah prinsip yang menjadi inti dari pendekatan ini. Nah, pendekatan ini sengaja mengalihkan fokus dari pengajaran guru ke pembelajaran siswa. Ternyata, silent way menggunakan keheningan sebagai alat pengajaran. Ini mendorong siswa untuk lebih mandiri dan menemukan bahasa target untuk diri mereka sendiri. Guru perlu menggunakan rentang gerak dan ekspresi wajah seluas mungkin untuk berkomunikasi. Adapun yang keempat yaitu Audiolingual Method. Nah, jadi Audiolingual Method ini adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Nah, metode ini merupakan langkah besar dalam metodologi pengajaran bahasa yang ditujukan untuk kompetensi komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Tetapi dalam metode lingual audio tidak fokus pada pengajaran kosakata. Siswa dibangun untuk mempraktekkan penggunaan tata bahasa secara spontan, bentuk bahasa dan pola yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Let's move to the next topic. Topik berikutnya sekaligus topik penutup kita pada video kali ini yaitu Teaching English as Foreign Language for Adult and Young Learners. Nah, pertama-tama kita perlu untuk mendefinisikan apa yang kita maksud dengan adult and young learners di lingkungan TEFL. Nah, jadi adapun adult learners atau pelajar muda itu didefinisikan sebagai siswa yang berusia di atas 18 tahun yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Sedangkan young learners atau pelajar muda adalah seorang siswa yang berumur di bawah 18 tahun. Baik, kemudian mari kita bahas perbedaan mereka. Nah, jadi ada 7 perbedaan dalam Teaching English as Foreign Language untuk pelajar dewasa dan pelajar muda. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu-gugat. Atau bahasa simpelnya ya mandiri lah. Nah, pembelajar dewasa sangat mandiri, sedangkan pembelajar muda sebaliknya. Anda dapat membiarkan orang dewasa mengerjakannya sendiri daripada memberi mereka jawaban. Meminta mereka untuk mengatur diri mereka sendiri menjadi beberapa kelompok dan bahkan memberikan masukan ke dalam topik atau kegiatan pelajaran. Sedangkan pelajar muda atau Anda itu perlu untuk merencanakan pelajaran sesuai keinginan Anda. Memberikan instruksi yang jelas, memantau mereka dengan cermat, dan menangani secara efektif setiap masalah pengelolaan kelas. Adapun yang kedua yaitu rentang perhatian. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk diingat ketika mengajar bahasa Inggris. Seperti TEFL. Rentang perhatian anak-anak itu dan orang dewasa sangatlah berbeda. Pelajar muda, terlebih lagi anak-anak yang lebih kecil, tidak dapat fokus pada tugas yang sama selama lebih dari beberapa menit. Jadi, Anda harus menyesuaikan pelajaran Anda dan menarik agar mereka tetap tertarik. Kemudian, yang ketiga yaitu pengajaran. Perbedaan lain antara mengajar orang dewasa dan pembelajar muda adalah dalam hal belajar. Dalam hal pembelajaran, pembelajar muda perlu diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan indera yang berbeda. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, rentang perhatian mereka juga pendek. Sehingga kegiatan di kelas pembelajar muda tidak akan memakan banyak waktu. Sedangkan orang dewasa dimungkinkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas belajar sehingga mereka dapat terlibat lebih dalam dengan materi pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu pentingnya bermain. Nah, aktivitas bermain merupakan bagian penting dari pembelajaran anak. Anak-anak belajar segala sesuatu tentang lingkungan mereka dan berhubungan dengan dunia dan orang lain melalui bermain. Dan hanya karena bermain merupakan faktor penting dalam perkembangan anak, bukan berarti orang dewasa tidak bisa bermain. Mereka bisa dan mereka harus. Hanya saja mereka bermain secara berbeda. Kemudian yang kelima yaitu kecemasan. Orang dewasa umumnya lebih gugup di kelas daripada pembelajar muda. Pembelajar muda tampaknya tidak takut dan mau mencoba apa saja selama mereka menganggapnya menyenangkan. Orang dewasa mungkin merasa cemas karena faktanya bahwa mereka bukan usia pembelajar biasa dan karenanya mereka akan mendekati kegiatan dengan rasa khawatir jika mereka merasa tidak nyaman. Karena itu mereka akan membutuhkan lebih banyak dorongan positif. Adapun yang keenam yaitu motivasi. Orang dewasa cenderung lebih termotivasi daripada pembelajar muda. Orang dewasa umumnya berada di kelas karena mereka memilih atau mereka perlu belajar bahasa Inggris tersebut seperti TEFL ini untuk bekerja ataupun belajar. Yang berarti tingkat motivasi mereka secara alami tinggi. Nah, pembelajar muda biasanya tidak
punya pilihan yang berarti bahwa mereka mungkin kehilangan antusiasme jika mereka tidak tertarik dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Ini menyoroti pentingnya menyesuaikan pelajaran Anda yang tidak hanya dengan kebutuhan tetapi juga minat pelajar Anda. Cari tahu dan dari peserta didik Anda apa yang mereka minati dan rencanakan pelajaran seputar topik tersebut. Adapun yang terakhir yaitu pengalaman hidup. Nah, akhirnya perbedaan terbesar antara mengajar orang dewasa dan mengajar pembelajar muda adalah apa yang dibawa mereka ke kelas. Pembelajar muda membawa antusiasme, rasa ingin tahu dan energi. Sementara orang dewasa membawa pengalaman hidup. Nah, sedangkan pembelajar muda itu masih belajar tentang dunia di sekitar mereka, orang dewasa telah memiliki pengalaman seumur hidup dan memiliki ide dan pendapat mereka sendiri. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengajarkan TOEFL tersebut. Yang pertama, bagaimana mengajarkan TOEFL untuk pelajar muda. Yaitu, kita harus memilih konten yang cermat. Jelas bahwa anak-anak akan paling tidak tertarik membaca sesuatu yang artikel atau tentang ekonomi misalnya, ya kan? Bahkan mereka tidak akan pernah mau membaca sama sekali. Jadi konten harus diarahkan pada praktek yang menyenangkan. Anda dapat memasukkan kayak mendongeng dan permainan karena anak-anak lebih cenderung berinteraksi saat terpapar aktivitas menarik yang Adapun yang berikutnya yaitu jangan terlalu mengoreksi. Anda tidak harus menghakimi dan berusaha menjaga umpan balik Anda sealami mungkin. Karena anak-anak itu tidak dimaksudkan untuk belajar dengan cara yang terstruktur. Dan jika Anda mencoba mengoreksi mereka secara berlebihan, semangat mereka dalam belajar bisa hilang. Dan masih banyak lagi cara mengajarkan pelajar muda tersebut. Baik, kemudian kita beralih membahas tentang bagaimana mengajarkan TOEFL untuk pelajar dewasa. Yaitu saat mengajarkannya, jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa mereka dengan kecerdasan. Karena tingkat kecerdasan seseorang tidak dapat ditentukan berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa tertentu tentunya ya. Jika siswa dewasa Anda gagal belajar bahasa dengan baik, ini tidak berarti bahwa mereka bukan profesional yang mapan dalam karir masing-masing. Ingat, belajar bahasa Inggris hanyalah salah satu bagian dari hidup mereka. Dan meskipun Anda memiliki lebih banyak keterampilan di bidang ini, mereka mungkin memiliki lebih banyak profesional dan pengalaman hidup daripada Anda. Setelah Anda memahami fakta ini, akan lebih mudah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan bersahabat. Dan tetap rendah hati dan hormat tentunya. Oke, adapun yang berikutnya yaitu memahami gaya belajar mereka. Tidak seperti anak-anak, tidak semua siswa dewasa dapat diajar menggunakan gaya belajar yang generik yang sama tentunya. Ini karena gaya belajar bukanlah bagian yang melekat pada kepribadian seseorang dan individu biasanya mengembangkannya dari waktu ke waktu. Siswa dewasa yang berbeda memiliki gaya belajar mereka sendiri yang telah lama berkembang dan mencari tahu itu penting untuk membantu mereka menjadi lebih produktif. Adapun yang berikutnya yaitu ajarkan idiom dan frasa sehari-hari. Nah, banyak siswa tertarik untuk berlatih dengan frasa sehari-hari. Bahasa semacam ini selalu berubah, tidak dapat diajarkan di buku teks dan banyak orang dewasa membutuhkannya untuk situasi profesional dan maupun yang pribadi. Oke, adapun yang berikutnya yaitu berikan umpan balik yang mendetail dan mendorong. Jadi sangat penting untuk memberi mereka umpan balik yang jujur dan mendorong tentang kinerja mereka. Puji mereka dan sarankan perbaikan secara individual. Itu akan membuat motivasi mereka tetap hidup. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan ketika mengajarkannya. Oke, banyak sekali kelebihan dari yang namanya teaching English as a foreign language. Dan salah satunya adalah menambah wawasan kita. Tidak dapat dipungkiri, informasi di dunia banyak disajikan dalam bahasa Inggris. Jika menguasai bahasa tersebut, guru tentu akan memperoleh pengetahuan lebih karena mengerti isi dan maksud dari informasi yang disampaikan. Belum lagi, banyak sumber literatur berbahasa Inggris
yang dapat menambah wawasan, baik dalam hal mengajar ataupun mengembangkan diri dan juga untuk murid-muridnya. Ada banyak wawasan dan pengalaman yang akan Anda dapatkan jika menguasai bahasa Inggris. Seperti yang diketahui, jika bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang banyak digunakan dalam penulisan artikel, jurnal, buku, bahkan film sekalipun juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Jika Anda menguasai bahasa Inggris, maka Anda akan lebih mudah memahami isi dari jurnal, buku, artikel, atau majalah yang dibaca. Selain itu, saat menonton film, Anda juga menjadi mudah untuk memahami apa yang diceritakan film tersebut, serta isi atau pesannya yang seperti apa. Oke. Adapun salah satu kekurangannya yaitu banyak siswa yang menganggap bahasa Inggris ini sebagai pelajaran yang sulit. Nah, hal ini mungkin dikarenakan pengetahuan bahasa Inggris siswa sebelumnya yang minim dan perbedaan yang menyolok dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terutama dalam pengucapan kosakata dan pola kalimat yang dipakainya. Akibatnya, mereka cenderung pasif dan ragu-ragu untuk mencobanya. Hal ini diperparah ketika mereka kurang memperhatikan pelajaran ketika proses belajar mengajar berlangsung. Bahkan mereka cenderung mengobrol dengan teman sebangkunya dan melakukan aktivitas lainnya seperti coret-coret buku atau bahkan ada yang sampai tidur. Maka dari itu perlu kita untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada mereka dimanapun dan kapanpun. Dan baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.